wajahnya saya belum pernah kenal ya ke Kanjeng Sunan Bonang. Tapi kok sepertinya ini Kanjeng Sunan Bonang gitu, wajah seperti, tapi jarak jauh. Saya datang ke sana, ziarah ke situ Gus kemarin, 2 bulan Gus ke situ. Katanya kalau mau ke sini coba ke sana dulu. Itu. Udah lama buka praktek di Malaysia? Di 30 tahun. Kalau untuk syarat-syarat tuh insya Allah. Terus nanti kasih sarung. Saya nggak setuju kalau pakai celana, pakai sarung. Tak sempat buka tadi Gus. Iya, ciri khas dari Mbah Jat, ciri khas dari santri itu sarung. Waalaikumsalam. Allah. Dari mana Pak? Dari Batam. Batam. Iya. Siapa namanya Pak? Ayo Pak Maman. Pak Maman. Maman. Muhammad Maman. Muhammad. Ya. Jadi saya dari apa namanya Gus, dari Malaysia 1 tahun. Waktu jenengan yang di Kelantan. Itu saya kan dekatnya Gus juga. Cuman kita kan apa namanya, pulsanya kan bukan apa namanya, pisah tidak boleh keluar, kita untuk di rumah jaminan istri gitu kan. Waktu Kusnya ada di Kelantan, saya ada di situ, tapi jauh tak boleh pergi. Boleh pergi. Ada kan dulu pernah ke Kelantan? Pernah. Jadi, Selangor. bukan di Kelantan. Iya. Kelantan tuh dekat Terengganu, saya di Terengganu-nya. Istri saya orang Malaysia Gus. Terus apa namanya, setahun di Malaysia, saya langsung di Batam. Maaf, saya praktek di Batam Gus. Siap. Pengobatan juga sama. Alhamdulillah. Obati saya nanti. Alhamdulillah. Pilek saya. Terapi. Tapi saya pakai terapi saraf Gus. Pilek langsung, insya Allah. Iya. Terus apa namanya, waktu di Malaysia tahun kemarin Gus, saya kan sholat hajat. Terus gerbang untuk pengobatan saya ketutup Gus. Itu terbuka, tutup lagi gitu. Jadi datang alamat itu harus orang lain yang membukanya. Tapi masalahnya saya kan tidak dapat ijazah dari jenengan Sholawat Nur Jati. Tapi karena sampean kan bilang gini, sudah yang mau mengamalkan silakan. Itu langsung saya ada kan satu kontennya itu, langsung baca. Terus datang Gus dari sebelah ujung sana. Datang pas rupanya dengan jenengan pas. Dibilang gini, monggo riyoto tenggeriyo kula gitu. Jadi itu setahun deh Gus, udah 1 tahun. Terus udah 1 tahun saya ngikut pemutihan untuk pulang ke Malaysia kan, dari Indonesia kan, pulang sampai Batam saya ke wajahnya saya belum pernah kenal ya ke Kanjeng Sunan Bonang. Tapi kok sepertinya ini Kanjeng Sunan Bonang gitu, wajah seperti, tapi jarak jauh. Saya datang ke sana, ziarah ke situ Gus kemarin, 2 bulan Gus ke situ. Katanya kalau mau ke sini coba ke sana dulu. Itu 2 bulan Gus. Jadi datang pertama itu maghrib, mau pergi jam 12 diserang penyakit saya Gus, sampai 1 minggu sakit parah. Jadi ujian itu. Iya ujian. Terus udah seminggu, masuk 8 hari Gus sembuh. Saya pergi ngaji lagi. Tengah malam hampir jam 1. Ujian lagi. Kayak diiris. Ujian lagi. Wah, ujian lagi. Itu namanya pertarungan. Jadi ini kayak diiris. Jadi saya nyari keliling, nyari tukang obat untuk sakit perut, kata ibu saya, nyari obat, sampai naik becak, banyak biaya sampai naik becak keliling-keliling. Jadi saya baca Yasin sampai 7 kali baca Yasin, baru agak hilang. Tapi berubah telinga Gus, yang kayak pengang gitu. Iya. Kayak pengang gimana gitu. Pertarungan kan? Itu. Iya. Pengang gimana gitu. Pertarungan kan? Itu. Iya. Geram saya kan, saya baca Yasin 25 Gus. Jadi 1 malam itu kan bisikannya gini Gus, saya suruh buka gerbang gaib 6. 1 gerbang gaib itu 40 Yasin dalam semalam. Itu Gus. Jadi saya baca Yasin malam 25, subuhan itu suruh nyambung ke orangnya Gus, sampai 7 malam, 6. Jadi baca Yasin 6 kali
41 berapa? Iya 41 kali. Yasin 41 kali kali 6 Iya. gitu Gus. Baru agak rasa enak gitu Gus. Selepas 2 bulan saya ke Sunan Derajat, tapi tidak sampai apa namanya, cuma 2 minggu aja Gus. Ada di bengi kok kayak apa namanya, terlihat wajah jenengan gitu Gus, selintas gitu kan. Kok kelihatan, mau kata Nyomi cobalah ya, mana tahu ada barokah gitu. Jadi minta izin Gus kalau boleh saya minta ijazahnya saya kalian ngelanjutkan sholawat nu Jati, karena mungkin kemarin tak dapat izin kan. Jadi, kalau boleh itu Perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya sholawat itu boleh diamalkan tanpa ijazah. Kenapa? Karena dulu ketika saya bingung cari guru, ya namanya dulu kan saya kan senang nonton film itu Sahur Sepuh gitu ya kan, dia pengen sakti. Akhirnya mintalah, carilah guru kemana-mana, tapi selalu keluar uang, wes pokoknya di mana ada orang dianggap bisa saya datangi, mulai dari pokoknya dari Banten hampir sama tuh. sampai dari Jawa Timur sampai Banyuwangi sampai Bali saya datangi. Di mana ada di majalah misteri dulu, di mana ada kabar orang sakti Itu tak datangi deh. buku yang segitu misteri Ya, majalah sama misteri. sama ceritanya. Saya sampai ke Gunung Lawu teh. Pokoknya ning ngendi nek carane sakti, ada orang hebat, siapapun saya datangi. Sampai ke Banten sana teh. Jadi dulu itu berjuang kemana-mana. Sampai akhirnya ketemu sama orang di jalan. Yang namanya Mbak Isa yang dulu saya ceritakan itulah. Terus akhirnya beliau menyampaikan ya, kalau kita bingung mau cari guru kemana-mana, bahasanya cari mursyid bingung kemana, amalkan sholawat. Nanti mursyidnya gurunya langsung baginda Rasulullah. Ternyata ya khatirah malakutiyah itu. Apa yang dibaca ya tadi sama. Ya Yasin dengan baca Yasin 41 kali. Yang namanya Yasin Fadilah. Terus setelah itu baca Fatihah, setelah itu baca sholawat. Sebenarnya gerbang 7 yang saya bilang itu sudah hampir ketemu, hampir, tapi sampean berhenti jadi nggak sampai lagi. Cuma 6 aja Gus. 7 sebenarnya. Seharusnya 7 ya. Pas sampai ke berapa Gus saya dihakimin Gus. Kesalahan saya yang lama itu dihakimin. Di sidang saya. Ya bapaknya ada kesalahan ini gitu kan. Saya tanya sekarang, Al-Fatihah itu ayatnya berapa? Mana Gus? Al-Fatihah itu ayatnya ada berapa? Belum hitung ya. Belum saya Enak berapa? Ada 7. Al-Fatihah itu akhirannya ya tadi yang saya bilang tadi itu. Gerbang ke-6 itu selesainya ke-7 itu pitulungan hanya Allah yang mampu menolong. Al-Fatihah itu sudah menyelesaikan semuanya, mulai dari namanya akhirannya itu ya rumah ya mamah itu ya mangan itu ya simah, orang menik, orang berumah, semuanya selesai dengan Al-Fatihah itu. Cuman kalau ini nanti jasanya dari Mbah Jat. Iya, sampai nanti datang ke Nganjuk, ke Pondok Torekoh, Pondok Tirakat, Mbah Jat. Tapi beliau sudah tidak ada. Tapi amalannya tetap sama. Puasa Bilaruh, nanti minta anu sama sana. Nanti ke sana dulu sampean. Udah habis nih. Belum. Tidak mau cerita Banyuwangi sebanyak kan. Ya ini dulu yang saya ceritakan dulu, sampean terima dulu. Ini masalahmu, masalah. Diterima dulu. Nanti kalau ini sampean amalkan, uang itu akan datang sendiri. Karena begini, ilmu itu sama kayak kita punya ilmu. Umpamanya nih kita bisa nyetir dimanapun tempat, kita ya dibutuhkan orang, karena nggak semua orang bisa nyetir. Kadang orang males nyetir. Kalau kita punya ilmu tukang, ya dimanapun orang tempat kita dibutuhkan orang akan datang. Karena orang kadang-kadang nggak bisa bikin rumah. Tapi kalau kita bisa bikin rumah, orang itu membutuhkan kita. Kadang bisa bikin, tapi males nyuruh orang. Nah, kalau kita benar-benar bisa nolong orang, kita benar-benar bisa bantu orang,
Dengan caranya tadi, surat Al-Fatihah tadi, jalannya tentu ya sholawat. Kalau kita benar-benar bisa nolong orang itu akan datang sendiri kok. Walaupun toh kita itu dikatakan penipu, pembohong, walaupun seperti apapun lah, orang itu akan mendatangi kita karena ilmu itu cahaya. Jadi suatu hal yang gelap itu ya pasti butuh suatu hal yang terang untuk jalan hidupnya. Makanya ilmu itu dikatakan nur cahaya, nur cahyo kalau orang Jawa. Nanti kalau panjenengan sebelum ke Nganjuk di sini nanti riyadhah dulu, baca surat Yasin. Nah, kemarin sudah sebelum saya datang itu saya sudah ngomong sama ini, tanyakan sama beliau. Sebelum jenengan datang saya sudah bilang sama Pak Bor. Iya Tabor? Iya. Amalkan surat Yasin 41 kali. Ya, selama 41 hari. Mungkin di makam Sunan Bungkuk sini. Nanti ada amalan Al-Fatihahnya yang baru kemarin saya ijazahkan juga. Udah saya selamat. Udah usah selamat. Ya sholawat itu pasti toh. Sholawat itu jalan pertama untuk kita mengetahui kekuatan. Ya sampean nggak paham tentang kekuatan sejati yang ada dalam diri itu ya. Sholawatnya itu dulu yang diketahui. Itu sudah nggak bisa sholat aja sahnya ya karena sholawat. Untuk mengenal Tuhan itu ya nggak ada cara lain kecuali baginda Rasulullah Muhammad. Nanti ada yang diamalkan, insya Allah. Yang jelas saya tidak minta apa-apa. Kamu di sini mau ngamalkan apa ya silahkan. Saya sama sekali nggak minta uang sepeser pun. Minta apa-apa. Kamu di sini mau ngamalkan apa ya silahkan. Saya sama sekali nggak minta uang sepeser pun. Yang penting kamu bisa bantu orang di sana. Kamu lihat saya seperti apa orang menghina saya, tapi yang datang ya nggak karuan. Hanya karena untuk komunikasi, hanya untuk silaturahmi, kita orang sudah senang kok. Jadi yang penting itu piye ilmu ini lho pelajari tenanan. Mana anak-anakku cita-cita iso nulung liyane itu loh. Ya kalau kamu nggak bisa bantu pakai harta, pakai doa. Yang penting ada apa aja yang bisa kamu bantu, nasihat setiap kata-katamu itu mbok yang ada manfaatnya gitu loh. Cuma joget atau ngomong sing kayak. Jadi enek manfaate. Mari sholawat, wis pahala kuwi. Orang mendengarkan itu. Orang yang paling mencintaimu adalah orang yang mengajak sholat dan sholawat. Setiap gerakanmu, ucapanmu gunakan untuk dakwah. Untuk dakwah. Aja sak senenge dhewe. Bedrun ya. Setiap gerakmu, ucapanmu, bahkan apapun yang kamu lakukan niatkan untuk mengajak dalam kebaikan. Gitu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sekali lagi saya sampaikan, terakhir kali ya, bagaimana kita mau kasih jalan orang kalau kita saja belum tahu jalannya. Orang datang itu kan minta nasihat, jalan kehidupan. Ya kita harus jalan dulu. Makanya saya itu jalan kaki sampai muntah darah ke makamnya Gusmi. Orang lain ada yang nganggap katanya settingan. Anak-anak saya ngikutin saya 7 kok. Ya kita memang harus jalan dulu. Bagaimana kita memberikan cahaya untuk orang lain, jalan kehidupan. Ya hati kita harus hidupkan dulu. Nah lampu ini kan hidup karena nyambung dengan pusatnya. Jalannya apa? Kabelnya ya sholawat. Nanti kalau udah biar gitu kamu nggak perlu ini dan itu. Kamu cukup kalau bantu orang itu cukup kamu doakan aja. Nanti muncul sendiri dalam hatimu. Tiba-tiba hatimu pengen baca Al-Fatihah, pengen baca Bismillah gitu. Tapi baca Bismillah kan hatimu harus penuh kasih sayang. Kalau masih ada kebencian, kamu baca 1000 kali pun ya nggak akan ada faedahnya. Kalau aslinya saya Banyuwangi aslinya. Iya saya sudah tahu. Tapi apa namanya istri Malaysia. Jadi dekat dengan Malaysia kan Pak Tanjung Balai, dekat Batam lah. Jadi keluar masuknya mudah gitu kan. Terus nanti kasih sarung. Saya nggak setuju kalau pakai celana itu pakai sarung. Tak sempat buka tadi Gus. Iya, ciri khas dari Mbah Jat, ciri khas dari santri itu sarung.
tadi tidak sempat buka. Atasnya kuncinya di dalam tadi kan. Ya, makanya kan saya bilang tak kasih. Saya tak kasih nanti. Udah lama buka praktek di Malaysia? Di 30 tahun. Kalau untuk syarat-syarat tuh insya Allah syarat. Ya ini yang masalahnya tuh saya ngobatin orang penyanyi. Ya alhamdulillah dulunya kalah satu karena kakak saya mau dibunuh, ponakan saya mau dibunuh tiga-tiga itu. Jadi yang dukun yang itu mengadu gitu, dikeroyok saya 60 lebih. Gak usah takut. 60 lebih ngeroyok saya. Yang satu yang alhamdulillah, ya ini yang saya takut, tak boleh ngomong. Yang satu bos, Gak usah takut. soal sekali, 2 meter setengah. Jadi alhamdulillah disujud dengan saya. Katanya tak mau lagi disuruh-suruh terus gitu kan. Jadi alhamdulillah saya simpan Gus. Tapi bangsa jinnya nih pantang Gus, kayak kerajaan itu pakai gulang-gulang sini. Kita menyerang ke saya karena saya tengah di pikiran kan, saya tengah baca selawat, udah tahu. Itu alhamdulillah mulai jin itu yang dari dikurung, keresnya nama sampai nyawa Gus. Jadi kosong sudah. Katanya siapkan saya rumah Pak, tolong Pak, saya tak punya pusaka, saya bilang gitu. Kalau yang satunya bawa karung Gus, cuma saya tiba-tiba datang mau dibungkus karung. Tapi alhamdulillah lah, Banyuwangi 60 lebih. Itu. Jadi ada kaitannya gerbang gaib itu Gus, pengobatan yang sejak orang berobat koma tak jadi. Berobat tak koma tak jadi itu gerbang gaib itu buka, ketutup lagi, ditarik dengan orang. Kalau menurut jenengan gimana Gus? Ya tadi kan nanti saya tadi kan saya sudah bilang nanti amalkan surat Yasin, Al-Fatihah sama sholawat. Sholawat muritat itu sholat perisai untuk melindungi diri kita sendiri termasuk sukma tadi. Sampai bilang yang tadi itu khotam itu. Yang mana Gus? Khotamnya dukun itu loh. Oh iya. Ini besar. Saya di ujung kuku di sini cuma Gus, di ujung ininya. Tapi alhamdulillah disujud mengecil gitu. Kodam siapa maksudnya itu maksudnya? Khotamnya dukun. Oh punya dukun, kiriman. Iya, kiriman. Mulai kena itu agak berkurang nyerang ke kita. Kemarin mau datang ke sini di belakang ini ditusuk. Tapi alhamdulillah masih di belakang 4 genderuwo nih. Malam mau berangkat ini mata pula yang sebelah ini yang ditusuk lagi. Tapi alhamdulillah sempat minum air tawar kan. Tapi masih ada nih kurang beres kayaknya yang sebelah kanan Gus. Ya yang penting istiqomah aja dalam beribadah. Kita baik nanti ya ditolong sama Allah. Nah orang nggak akan bisa menjatuhkan kita kalau kita baik. Ya, kita akan jatuh sendiri kalau kita jelek. Yang penting istiqomah, pertama jaga sholat, nanti sholat malamnya, nanti ada torekohnya, tirakatnya, perjalanannya nanti. Oke, yang penting doa nggih. Amin. Tetap semangat di dalam kebaikan, jangan menyerah. Baik untuk diri kita sendiri, nanti akan menyebar ke yang lainnya. Nggih. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.